sayang kepada anak itu apa aja dikasih, minta ampunan dikasih, minta rezeki dikasih, minta sehat dikasih, namanya kasih sayang Allah. 10 hari kedua maksudnya maghfirah, ampunan segala dosa-dosa kita. Kata Nabi, ada dosa di bulan Ramadan yang tidak diampuni oleh Allah. Salah satunya adalah dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada tetangga. Makanya sering-seringnya kita tuh kalau dibilangin sama ustadz atau sama guru-guru kita, biasanya sebelum Ramadan minta maaf kan, musafahah namanya, kita minta maaf bareng-bareng supaya di bulan Ramadan kita suci. Seperti kata Nabi, di hari pertama Ramadan bahwa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu. Mal 10 hari kedua dimana itu larinya udah dari 10 sampai 20 disebutnya maghfirah, yaitu ampunan. Dan dari 20 ke 30 disebutnya ifu minanna, terbebas dari api neraka. Nah ini kan sembarangan orang yang bisa masuk ke ifu minanna, dimana ujiannya itu berbeda-beda. Makanya Pak, Bu, ya enak aja di Pak. Bu, harus suaranya. Iya, lagi nyimak soalnya nyimak. Soalnya saya sering bilang, Pak, Bu, saya sering bilang ke teman-teman saya, ke jamaah-jamaah, niatin kita di bulan Ramadan entong aji. Jadi orang Sunda jangan pakai muluk-muluk, jangan pakai pengen segala macam ibadah yang kita ambil, jangan. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, istiqomah yang udah ada, jalanin yang udah ada. Kalau satu kita istiqomahin, insya Allah sampai hari terakhir, syukur-syukur sampai Lailatul Qadar kita ketemu. Kebanyakan kita di saat man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan datang bulan suci Ramadan, haramallahu jasada wal niran, yaitu diharamkan akan berkah. Itu biasanya kita girang banget nih, senang, giroh mau datang bulan suci Ramadan. Di saat hari pertama Ramadan itu ibadah semuanya pengen kita lakuin. Dari mulai sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, ngaji, yang habis sholat fardu ngaji satu juz. Dan hasilnya nanti di saat hari ke-15, hari ke-20 mulai menurun. Itu keseringan begitu. Kenapa begitu? Ramadan itu ujian. Dimana kita gimana mau ujian dari kelas 1 sampai kelas 6 kita nggak pernah belajar, tiba-tiba sekalian datang Ramadan mau semuanya kita ambil, ya nggak bakalan bisa. Kita udah biasa sebelum Ramadan nih, kita udah biasanya cuman ngaji sewajarnya, sholat sewajarnya, tiba-tiba datang Ramadan pengen kita ambil semua, nggak bakalan bisa. Yang biasanya kayak Sofyan Hadi biasanya nggak kerja, tiba-tiba disuruh kerja pasti pada sakit badannya. Yang ada kita harus bertahap, step by step. Saya sering bilang ke teman-teman saya begitu, istiqomah, nggak usah muluk-muluk istiqomahnya. Puasanya kita benar, dari puasa 1 sampai ke 30. Sholat terawih jangan sampai bolong. Karena kata Quran, termasuk tidak sempurna apabila kita puasa, tapi tidak sholat terawih. Ini saya garis bawah, ini Quran yang ngomong ya. Bukan berarti puasa itu nggak sah. Bukan berarti puasa nggak sah. Karena Quran mengatakan, puasalah kamu dan kamu sempurnakan dengan sholat malam. Artinya apa? Sholat tarawih lah yang ada di bulan Ramadan. Terus bagaimana Ustadz? Ya, bagaimana Ustadz? Bagaimana Bang dengan orang yang tahun kemarin tidak puasa, tiba-tiba dia lupa bayar kodok, terus dia puasa sekarang nih? Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia wajib bayar fidyah juga, wajib kodok juga. Kodok puasa yang tahun lalu ditambah dengan fidyah. Untuk hari ini Basnas mengatakan fidyah itu sebesar 65.000 untuk satu hari nggak puasa. Tinggal dikalikan dari kita usia balik, usia ihtilam untuk para laki-laki yaitu pada saat haid basah, dan perempuan pada saat haid. Tinggal dihitung aja berapa kali, tinggal dikali 65.000 untuk tahun sekarang. Kira-kira begitu. Kita niatin aja untuk istiqomah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan benar-benar hati yang ikhlas, dengan benar-benar hati yang lapang, dengan tanpa ada paksaan. Kita ngaji, kita sholat, kita puasa, ya kok bener ya. Kita ngaji yang benar, istiqomah, jangan muluk-muluk, jangan pengen apa aja mau diambil. Hingga akhirnya nanti di hari-hari terakhir malah takutnya belum ya Mas Adi ya.
Kan kita pengalaman berdua. Tahu jam 12. Dah, karena waktu mendekati nih, udah tinggal 5 menit lagi nih tuh. Pas dah habis ini. Ya. Terus dulu jadi gimana? Dah. Semoga ocehan kagak jelas ini ya. Ada ocehan yang kagak anu. Semoga ada sedikit fadilah, ada sedikit manfaat, ada sedikit yang bisa diambil untuk menjadi hikmah kita di kemudian hari. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk diri kita sendiri yang tiap hari badan untuk diri kita sendiri yang capek, yang mesti nafkahin orang banyak, yang mesti bahagiain orang banyak. Kita doain diri kita semoga Allah beri diri kita ini kesehatan, Allah kasih diri kita ini kekuatan, Allah kasih diri kita ini kesabaran dalam hal apapun, dalam hal ibadah ataupun mencari rezeki yang halal dan barokah. Yang kedua, yuk kita doain, jangan pelit-pelit. Kita doain buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Sungguh-sungguh kita doain orang-orang yang ada di otak kita. Siapa sih pokoknya orang yang ada di otak kita. Karena kata Nabi, apabila kita mendoakan orang lain, maka para malaikat akan berkata, amin walakan itu. Amin dan untukmu juga. Kalau kita mendoakan 3 miliar orang, maka para malaikat akan mendoakan 3 miliar juga buat kita. Maka jangan pernah pelit untuk mendoain orang. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya cinta yang paling suci, cinta yang paling indah di saat kita mendoakan orang lain, tapi orang itu nggak tahu kita doain. Bahkan kata Sayyidina Ali, bagaimana jika orang yang setiap hari engkau caci maki, yang setiap hari engkau hina, yang setiap hari engkau jelek-jelekan, ternyata setiap malam itu dia ngedoain kamu. Di mana hati kita? Ketemu di padang mahsyar sama si A yang tiap hari kita jelek-jelekin, nggak tahu